أشهد أن محمدًا رسول الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud. Masih di kitab At-Taharah bab ke-129, bab as-salati fi syu'urin nisa. Bab tentang salat di syu'ur an-nisa. Dan syu'ur adalah ats-tsawbul ladzi yali al-badan, yaitu pakaian yang langsung mengenai badan. Bisa dikatakan pakaian yang dipakai di dalam. Kalau kita punya kaos, maka ini termasuk syu'ur, pakaian yang di dalam, yang langsung menyentuh kulit. Dan salat di sini, salat dengan pakaian yang biasa dipakai atau selimut yang biasa dipakai oleh istrinya. Maka dikatakan oleh Abu Dawud rahimahullah dalam kitabnya di hadis 367, haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz haddatsana Abi haddatsana al-Ash'ath an Muhammad bin Sirin an Abdullah bin Syaqiq an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli fi syu'urina aw luhufina. Rasulullah SAW tidak biasa salat dengan pakaian dan selimut kami, yaitu tidak biasa salat mengenakan apa yang dipakai oleh istrinya. Dari mungkin kain yang dulu tidak seperti sekarang bentuk kainnya. Karena kalau sekarang mungkin seperti diantaranya selimut dan membuntel dirinya dengan selimut. Itu Aisyah dalam riwayatnya mengatakan Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Tidak pakai dengan pakaian kami atau dengan selimut yang dari kami. Dan di hadis berikutnya juga dengan hadis yang serupa. Hadis 368, haddatsana Al-Hasan bin Ali, haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Hammad an Hisham an Ibn Sirin an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli fi malahifina. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak biasa salat dengan malahif kita, yaitu dengan pakaian kita atau dengan selimut kita. Tentu biasanya dalam keadaan haid istrinya. Ini bab ini menunjukkan masalah, yaitu Rasulullah SAW meninggalkan atau tidak berkenan salat dengan kain yang ada potensi terkena darah haid. Maka dikatakan oleh para ulama, wa innama imtana'a minas salati fiha makhafata an yakuna asabaha syai'un min damil haid. Nabi SAW tidak salat dengan selimut yang dipakai oleh istrinya, karena di zaman itu dingin kalau malam misalnya, untuk tahajud. Maka tahajud boleh diliputi oleh selimut untuk menutup kedinginan atau mencegah kedinginan. Tapi Rasulullah tidak salat dengan selimut
ketika itu selimutnya Aisyah atau pakaian yang biasa dipakai Aisyah radhiyallahu anha dari kain lebar, karena ada kekhawatiran kalau kain tersebut terkena dengan darah haid. Taib, kita menuju ke bab berikutnya di bab 130. Babur rukhsati fi dzalik. Bab tentang keringanan akan hal itu. Bahwasanya masih bisa dan boleh untuk memakai kain atau selimut yang dipakai oleh istri juga ketika salat. Hadis 369 kata Abu Daud rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sabbah bin Yusuf atau bin Sufyan afwan. Haddatsana Sufyan, dan Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah an Abi Ishaq Asy-Syaibani sami'ahu min Abdullah bin Shaddad yuhaddithuhu an Maimunah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla wa alaihi mirtun wa ala ba'di azwajihi minhu wa hiya haidun yusalli wa huwa alaihi. Bahwasanya dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat wa alaihi mirtun wa ala ba'di azwajihi minhu. Beliau salat memakai kain selendang. Tentu selendang di sini enggak sama dengan selendang khusus perempuan, tapi maksudnya kain yang lebar. Kain yang lebar di sini. Karena mirt itu adalah thawbun yalbasuhu rijal wa nisa mithlul izar. Mirt adalah pakaian yang dipakai laki maupun perempuan seperti sarung. Dan wa yakunu ridaan yusna'u minas suf, bisa juga dia berupa semacam selendang lebar yang terbuat dari kain wol dan semisalnya. Maka ini namanya mirt. Ya, semacam sarung kalau zaman sekarang, namun tentu dengan bahan yang berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW salat dan beliau mengenakan mirt, dan sarung ini bukan sarung yang sifatnya mengurung seperti kalau kita sekarang dapatkan sarung beli di pasaran, tetapi ada kain sarung biasanya ya. Kalau dijual sekarang itu kayak sarung jarik atau batik yang dia tidak dijahit gitu, tidak disambungkan antara ujung dengan ujung. Ya, jadi seolah-olah mirip selendang tapi selendang lebar sekali gitu. Kalau bahasa sekarang bukan selendang tentunya. Bahasa sekarang itu sarung. Kayak batik-batik kalau misalnya antum beli di kampung atau di Jawa Tengah, Jawa Timur atau mungkin Jawa Barat, di toko-toko pakaian tradisional itu ada kain sarung batik namanya. Kalau sarung batik sekarang banyak modenya sudah berjahit. Antara sudut dengan sudut itu sudah disambung. Tapi biasanya kalau ibu-ibu ya buat gendong anak, nah itu biasa pakai kain jarik atau batik, dan itu namanya mirt kalau dalam bahasa Arabnya. Dan para salaf, para sahabat dahulu kerap kali terutama di salat subuh mereka pakai pakaian tersebut juga untuk tubuh mereka. Mungkin untuk mengurangi kedinginan. Ya, mengurangi kedinginan. Kalau sekarang kan misal bapak-bapak bisa pakai sorban. Bisa pakai sorban. Maka hal-hal seperti ini namanya mirt. Nabi SAW beliau pernah salat memakai kain mirt ini, selendang atau sarung dan semisalnya. Sementara sebagian istri beliau, ada seorang istri dari istri beliau terkena oleh kain selendang itu. Maka dihikayatkan dalam riwayat lain bahwasanya ini istrinya yaitu Maimunah. Maimunah juga pakai kain selendang itu atau terkena selendang itu, dan Maimunah dalam keadaan haid. Ya, kemudian yusalli wa huwa alaih. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan salatnya dengan memakai kain mirt atau selendang itu. Fikih dalam hadis ini apa yang bisa kita dapatkan? Kata para ulama, pertama, wa hadza yadullu ala anna al-mirta thawbun wasi'. Ini menunjukkan bahwasanya selendang atau kain ini merupakan pakaian yang luas. Sehingga ketika Rasulullah memakainya dan terjulur ke arah mana gitu, dan juga terkena dengan seorang istri yang sedang haid.
ya seorang istrinya sedang haid, maka dikatakan yumkinu an yakuna ba'duhu 'alal musalli wa ba'duhu 'ala man kana bijanbih. Maka boleh jadi saking lebarnya itu kain yang dipakai, sebagian dari kain itu dipakai oleh orang yang sedang salat, dan bisa juga sebagiannya dipakai oleh orang yang di sampingnya sedang tidur atau sedang duduk. Ya, jadi kalau kita lihat ya kain sarung batik atau semisalnya itu kalau sekarang itu kan mungkin meterannya berapa? Bisa 2,5 meter. 2,5 meter gitu. 2,5 meter atau sekitar itu yang bisa buat pola baju atau semisalnya 2,5 meter bisa dipakai satunya 1 meteran atau 1,5 meter untuk dipakai buat menghangatkan orang yang sedang sholat, dan satunya mungkin sedang duduk. Jadi tetap bisa gitu, bisa aja seperti itu. Maka itu yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika itu bersama Maimunah radhiyallahu anha. Dan fikihnya juga bahwasannya ketika tidak ada indikasi kain tersebut terkena dengan darah haid, maka tidak apa-apa seseorang mengenakan kain yang dipakai juga oleh istrinya yang sedang haid. Yang penting tidak ada indikasi kena dengan darah haid. Adapun jika ada indikasi, apalagi sampai ketahuan persis bahwasanya kain tersebut terkena darah haid, maka jelas ini tidak boleh dipakai untuk salat sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Dan juga dalam riwayat Aisyah di hadis 370, kata Abu Dawud radhiyallahu rahimahullah, haddatsana Utsman bin Syaibah, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' bin al-Jarrah, haddatsana Talhatu ibn Yahya an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi hadis Maimunah istri Nabi SAW, sekarang hadis Aisyah istri Nabi juga. Maka Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili wa ana ila janbihi wa ana haidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam. Wa ana ila janbihi, dan sementara saya kemudian berada di samping beliau atau menuju ke samping beliau. Wa ana ila janbihi, yaitu Rasulullah lagi salat, kemudian Aisyah malah justru mendekati Rasulullah yang sedang salat, mendekatinya. Wa ana haidun, dan saya saat itu sedang haid. Wa alayya mirtun li wa alayhi ba'duhu, di mana sebagian kain itu mengenai beliau. Jadi ketika itu saya pakai sebuah selendang yang panjang, saya pakai, tapi beliau juga pakai gitu. Jadi nyambung antara yang dia pakai, yang Aisyah pakai dengan yang Rasulullah SAW pakai. Kalau misalnya kita gambarkan gimana ya? Anggap kayak misalnya antum ikhwan lagi ini hari dingin, misalnya cuaca dingin ya, misal, kemudian alhamdulillah Allahumma shalli nafi'a, alhamdulillah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, kalau misalnya hujan selesai kita bilang mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita telah diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Di sini kita gambarkan misal nanti malam jam misal mungkin jam 2:30 pagi, dikala hari lagi sepi-sepinya, kemudian kamar antum juga ada AC, dan di luar juga sangat dingin, atau mungkin di luar sedang hujan dan itu berpengaruh kepada dinginnya AC antum misalnya saja. Misal konteksnya seperti ini ya, antum pengen sholat tahajud dan istri antum sedang haid misal, maka antum wudu mengalami kedinginan yang luar biasa, kemudian ada kain selendang lebar dan panjang yang antum kenakan atau selimut. Ini semua namanya mirt bisa juga, atau syu'ur. Ala kulli hal di sini selimut tersebut panjang dan antum pengen sholat tahajud dengan duduk. Kan boleh, kita sholat sunnah itu boleh sambil duduk Pak. Walaupun bisa diri, boleh duduk aja, itu boleh. Sholat sunnah tapi ya, kalau sholat fardu harus berdiri. Misal antum sholat tahajud 3 rakaat dengan cara duduk. Ya, menghadap kiblat dan di samping di samping kasur, dan misal aja kasur yang antum pakai tanpa ranjang, jadi kasur langsung bawahnya dipan atau papan dan kemudian lantai.
Istri antum ada di tepian kasur dan antum sholat menghadap kiblat di samping tepian kasur itu. Ya, jadi dia pakai apa? Pakai selimut, antum pakai selimut ketika sholat karena kedinginan dan sholatnya sambil duduk. Dan istri antum sedang haid. Maka kondisi seperti Rasulullah SAW yang sholat malam dan Aisyah di sampingnya dalam keadaan haid, dan selendang atau pakaian yang dipakai oleh Aisyah ketika menghangatkan badan ketika tidur juga sebagiannya terlontar dan juga dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini ada faedah lainnya jemaah ikhwan. Faedah lainnya baik ini tentang hadis Maimunah yang sebelumnya atau hadis Aisyah yang terakhir ini, bahwasanya seorang pria itu dianjurkan untuk dan juga istrinya dianjurkan untuk tahajud atau salat malam ya. Dan salat malam yang paling afdal tentu di rumah. Ya, daripada antum ke masjid, di rumah tentu lebih afdal. Ya. Kemudian faedah berikutnya, bolehnya salat malam di dekat tempat tidur. Tempat kita tidur atau di kamar maksudnya ya. Tidak masalah. Karena ada beberapa orang menganggap bahwasanya namanya salat malam itu jangan di kamar. Karena kita mungkin akan tergoda buat tidur, atau karena mungkin menjauh dari istri supaya enggak ketahuan. Ya, maka wallahu alam Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat Aisyah menghikayatkan Rasulullah SAW salat malam. Dan dalam keadaan Aisyah itu bangun atau tahu. Aisyah menghikayatkan di sini nih dipakai kasur atau selendang atau kain yang dipakai Aisyah dipakai juga oleh Nabi. Dalam redaksi lain, Nabi SAW ketika lagi salat malam itu di hadapannya ada pahanya istrinya dan beliau memindahkan kaki istrinya yang sedang haid, dan itu tidak membatalkan wudu beliau, tidak masalah. Ya, maka ini semua riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau salat malam justru mendekat dengan atau di kamar istrinya, di kamarnya. Lagi pula ada faedah berikutnya jemaah. Seorang laki-laki itu betul kewibawaannya di nafkahnya, kewibawaannya di pengarahan dan pembimbingannya. Tapi cobalah jemaah, jadilah bapak yang soleh. Jadilah bapak yang soleh. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk sholat berjamaah, untuk sholat zuhur lima waktu. Jadilah bapak yang soleh. Jadilah suami yang sekalipun masa lalunya punya keburukan, tapi jadilah soleh. Berusahalah untuk soleh sebelum kita menutup usia. Salat tahajud, ya, qiyamul lail, inisiatif. Atau mungkin kita minta bantuan, setelah minta sama Allah, kita minta bantuan istri kita. Yang kadang-kadang perempuan itu lebih cepat bangun dibandingkan laki-laki. Kadang-kadang, tapi enggak semuanya, ya. Ada sebaliknya, ya. Nah, misalnya antum minta kalau alarm itu enggak bisa bangun, tapi antum minta istri antum yang membangunkan misalnya. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi coba kalau misalnya kita laki-laki punya inisiatif untuk salat malam. Kadang kewibawaan itu betul di nafkah. Itu pada dasarnya laki-laki kewibawaan di nafkah antum terhadap istri antum. Juga di arahan antum dan ketegasan antum terhadap mereka. Tapi ada kewibawaan yang lebih saleh daripada itu semua. Yaitu apa? Menjaga salat dan juga menjaga qiyamul lail. Dan mendekatkan diri pada Allah. Minta di sepertiga malam terakhir agar Allah Ta'ala memperbaiki kondisi kita, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ekonomi kita. Maka itu kewibawaan yang hanya didapat khusus untuk orang-orang yang memang menjaga salatnya dan juga menjaga kedekatan dirinya kepada Allah di saat manusia itu tidak melihatnya, yaitu di sepertiga malam terakhir. Ya, Rasulullah SAW itu beliau sudah diampuni sebelum dan setelahnya. Artinya dosa sebelumnya, dosa kemudian beliau diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kendati pun begitu, beliau adalah orang yang paling awal di barisan pertama dari segi lamanya salat malam. Dan paling khusyuk salat malam. Maka beliau bisa mengarahkan istrinya, bisa mengarahkan umatnya. Maka ikhwah sekalian belajar dari ini,
Kalau kita pengen supaya rumah tangga itu insya Allah semakin membaik dan juga bisa mengarahkan istri dan anak-anak dengan kewibawaan dan ketegasan, maka coba kita jaga sholat terutama berjamaah dan jaga sholat malam. Jaga sholat malam seperti yang terakhir. Utamakan juga itu di antara amal-amal lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita suatu karunia yang akan terlihat sinarnya insya Allah di tengah keluarga kita. Tapi tujuannya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari semata-mata dunia. Maka lihat Nabi SAW, beliau dihikayatkan salat malam dan mencontohkan kepada istrinya walaupun sedang haid. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, di hadis atau di bab ke-131 kali ini tentang babul maniyyi yusibut thawba, yaitu bab tentang mani yang mengenai pakaian. Apakah mani itu najis gitu loh, dan apakah harus dibuang atau dicuci pakaiannya atau gimana? Maka ada beberapa hadis berkaitan dengan ini. 371 Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan, haddatsana Hafiz bin Umar an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Hammam bin Al-Harith, dari Hammam bin Al-Harith. Dikatakan oleh beliau annahu kana 'inda Aisyah, bahwasanya Hammam bin Al-Harith ketika itu mampir ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di sini maksudnya saat itu Hammam bin Al-Harith radhiyallahu anhu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fahtalama, maka kemudian saat tidur Hammam itu mimpi basah. Fa absarathu jariyatun li Aisyah wa huwa yaghsilu atharal janabati min thawbihi aw yaghsilu thawbah. Maka setelah mimpi basah itu terlihat oleh budaknya Aisyah radhiyallahu anha, budak perempuan, melihat Hammam ini sedang mencuci bekas junub, yaitu bagian yang terkena air mani di pakaiannya. Afwan, dulu tidak ada celana dalam. Ya, dulu tidak ada celana dalam. Wallahu a'lam. Tetapi dulu hanyalah pakaian lebar yang mana afwan ketika seseorang junub maka boleh jadi afwan air maninya itu bertaburan di beberapa spot dari celana atau pakaian tidurnya. Nah, karena di sini setelah tidur melihat dirinya junub, maka Hammam ini pun kemudian berusaha mencuci pakaian tersebut karena kena air mani. Fa akhbarat Aisyah, karena dilihat oleh budak perempuannya Aisyah radhiyallahu anha, maka budak perempuan ini pun kemudian melapor ke Aisyah radhiyallahu anha akan kejadian yang dia lihat. Faqalat, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad ra'aituni wa ana afrukuhu min thawbi Rasulillah SAW. Sungguh saya teringat bahwa saya pernah mengerik atau menggosoknya dari pakaian Rasulullah SAW. Artinya waktu itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya, pakaian beliau terkena dengan air mani beliau dan mengering. Nah, saat mengering, afrukuhu, yaitu aku kerik bagian yang terkena dengan air mani tersebut. Nah, maksud dari perkataan Aisyah ini apa? Bahwasannya air mani itu enggak najis. Ya, dan tidak harus setelah selesai junub, kemudian terkena dengan air mani pakaiannya itu tidak harus dicuci. Tidak harus dicuci. Ini kita hanya membahas dari segi asal hukum fikihnya. Asal hukum fikihnya tidak najis dan tidaklah harus dicuci segera. Tetapi kalau misal uruf kita secara etika di zaman ini di Indonesia, tentu pakaian yang baru terkena mani itu sangat tidak pantas untuk tidak dicuci sehingga terlihat oleh orang-orang bekasnya, maka dianjurkan untuk dihilangkan agar tidak menimbulkan pikiran-pikiran negatif bagi orang lain atau menjadi bahan banyolan atau tertawaan. Kalau di zaman Nabi ketika itu hal ini biasa, kelihatan biasa. Ya, biasa. Sampai Nabi SAW ke masjid pun efek gambar atau bekas dari air mani di pakaiannya pun itu masih kelihatan. Tapi itu di zaman itu.
Kalau sekarang hal itu dibiarkan, maka dikhawatirkan menjadi spekulasi yang tidak-tidak bagi jemaah lain, apalagi imam. Imam terus belakang celananya ada bekas dari basi basah lagi. Gimana kata muadzin? Gimana kata Bilal? Gimana kata orang-orang yang belakangnya? Ini gimana imam? Mungkin orang bilang ini kayaknya umbel nih, bukan air mani. Tapi masa umbel di situ tempatnya? Kan pikir gitu. Jadi orang yang tadinya mau sholat tersibukkan dengan spekulasi di pikirannya. Maka tentu ya walaupun memang tidak wajib secara hukum asalnya untuk dibersihkan atau dibasuh atau dicuci, tetapi alangkah etisnya untuk tidak membuka celah bagi pikiran orang untuk berpikir yang tidak-tidak dalam salatnya. Baik, di hadis berikutnya, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad an Hammad bin Ibrahim anil Aswad. Anna Aisyah qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah SAW fayusalli fihi. Saya pernah mengerik mani dari pakaiannya Rasulullah SAW, kemudian beliau SAW pun salat dengan pakaian tersebut. Maka Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau berkata, ikhtalafal ulama'u fi taharatil mani wa najasatih. Para ulama berbeda pendapat mengenai sucinya mani dan najisnya. Apakah mani itu suci atau najis? Ini Ibnu Daqiq Al-Aid. Itu beliau dahulunya mazhabnya Maliki. Kemudian beliau berpindah mazhab menjadi Syafi'i. Ya, faqala Syafi'i wa Ahmadu bi taharatih. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, air mani itu suci. Air mani itu suci dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah binajasatih. Adapun pendapat mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik bahwasanya air mani itu najis. Air mani itu najis. Dan ini berarti 4 mazhab, 2 mazhab beda, 2 mazhab beda. Mazhabnya Abu Hanifah dan mazhab Malik, air mani itu apa? Najis. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, air mani apa? Suci. Kalau kita lihat di teritori mazhab, daerah, negara, maka wallahu alam mungkin saja bisa disimpulkan bahwasanya orang-orang di daerah yang bermadzhab Abu Hanifah atau Maliki ya, maka akan menganggap air mani itu najis. Maka kalau misalnya di India, kan banyak India, Pakistan, Bangladesh, kemudian daerah Turki, itu banyak ulama atau masyarakat atau mengikuti mazhab Abu Hanifah. Maka boleh jadi bagi mereka, bagi orang-orang negara itu, air mani itu najis. Begitu juga mazhab Maliki. Maka boleh jadi ulama-ulama atau orang-orang di Andalus, Spanyol, kemudian Maroko sekarang, Aljazair dan semisalnya, yang mana mazhab Maliki tersebar di sana, boleh jadi mereka menganggap apa? Air mani itu najis. Adapun mazhab Syafi'i menganggap air mani suci, tidak najis. Nah, di sini orang Indonesia atau ulama Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i. Maka di Indonesia itu di uruf kita air mani memang menjijikan secara penampakan, tapi secara zat tidak najis. Karena itu mazhab Syafi'i tidak najis. Menganggap air mani tidak najis. Begitu juga dengan mazhab Hanbali yang mana ini dominan di Saudi Arabia. Maka air mani di sana juga dianggap tidak najis melainkan suci. Walladzi qalu binajasatihi ikhtalafu fi kaifiyati izalatih. Nah, orang-orang yang atau ulama yang menganggap air mani itu najis, mereka berbeda pendapat mengenai tata cara menghilangkannya. Tapi ala kulli yang sahih mana? Yang sahih adalah bahwasanya air mani tidak najis. Air mani tidak najis. Dengan dalil yang telah kita sebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha mengerik bekas air mani Rasulullah SAW di pakaiannya dan beliau pun sholat dengan itu. Kalau sholat dengan itu masih ada bekasnya aja boleh, berarti itu menunjukkan itu tidak najis. Wallahu alam. Kemudian dalam hadis nomor 373, haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili haddatsana Zuhair qala haddatsana Muhammad ibn Ubaid bin Hisab Al-Basri haddatsana Sulaim yani ibn Akhdar al-Ma'na
wal ikhbaru fi hadits Sulaim qala haddatsana Amr bin Maimun bin Mihran qala sami'tu Sulaiman bin Yasar yaqul sami'tu Aisyah taqul, saya pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini kata Sulaiman bin Yasar, saya pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna kanat taghsilu al-maniyya min thawbi Rasulillah SAW, bahwasanya Aisyah pernah mencuci air mani dari pakaian Rasulullah SAW. Lalu berkata Aisyah radhiyallahu anha, thumma arahu fihi buq'atan aw buq'a. Kemudian saya melihat pada pakaian itu ada bagian dari bekas mani tersebut, padahal sudah dicuci, tapi masih ada bekasnya, Maka ini menunjukkan pertama air mani tidak najis. Yang kedua, tidak apa-apa kalau kita sholat dengan pakaian yang ada tempelan atau bekas dari cairan-cairan tertentu selama itu tidak najis. Maka enggak apa-apa, itu tidak mencederai sholat dan tetap beradab dalam sholatnya. Buktinya Rasulullah SAW masih seperti itu. Itu ada bekas dengan bekas mungkin bulatan atau apa, bekas air mani atau apa, selama itu tidak najis maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Ya, kadang sebagian sarung apalagi sarung polos warna apa gitu, ada beberapa sarung yang kalau terkena air biasa aja itu lama sekali untuk hilang bekasnya, padahal air biasa. Ya, apalagi kalau air kopi, air apa, maka terkena itu, ya mungkin etika uruf kita, wah kotor nih, tapi dalam Islam hal tersebut tidak masalah kalau kita sholat dengan pakaian yang terkena tumpahan apa gitu, selama itu tidak najis maka tidak ada masalah. Namun yang afdal kalau bisa, kalau ada pilihan lain dari baju yang sudah bersih total murni polos, maka itu lebih afdal. Taib, kita menuju ke bab berikutnya 132. Babu baulis sabiyyi yusibu thawba. Bab tentang kencingnya anak kecil yang mengenai pakaian. Kencingnya anak kecil yang mengenai pakaian. Di hadis 374 kata Abu Daud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Ummi Qais binti Mihsan, hadis Ummu Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah SAW, bahwasanya Ummu Qais binti Mihsan mendatangkan anak laki-laki punya Ummu Qais ini, ada anak laki-laki masih kecil, lam ya'kulit ta'am, belum makan makanan secara reguler, ya. Jadi mungkin kadang-kadang kalau anak usia 6 bulan, 7 bulan kan kadang udah diasupin apa? Mungkin bubur kadang-kadang ya, atau apa gitu. Tapi kalau itu belum reguler, ya, anak bayi laki-laki belum reguler makan selain ASI, maka masuk dalam kategori ini. Lam ya'kulit ta'am, belum makan makanan secara reguler ila Rasulullah. Jadi diserahkan, ini Rasulullah, ini anak saya gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang ibu untuk mungkin untuk supaya didoakan, didatangkan ke orang soleh kemudian minta didoakan. Ya, kalau orang soleh itu Rasulullah SAW, maka bisa bertabaruk dengan tubuhnya Rasulullah SAW. Tapi selain Rasulullah SAW tidak bisa seperti itu. Jadi jangan antum berpendapat atau berpandangan bahwasanya kalau anak antum dipegang oleh ustadz maka berkahnya pindah ke anak antum. Enggak ada seperti ini. Ini khurafat. Ini khurafat. Jauhi hal-hal kita dari ini, ya. Ini khurafat. Jangan ghulu, jangan berlebihan terhadap orang-orang biasa itu. Walaupun ustadznya derajatnya tinggi, terkenal, populer, ustadz manapun wallahi tidak bisa memberkati. Yang memberi berkah itu Allah Azza wa Jalla. Adapun Rasulullah SAW memang Allah berikan zat tubuhnya itu berkah, air liurnya saja berkah. Tapi setelah Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Walaupun Abu Bakar sahabat terbaik, tidak ada yang seperti itu. Ahlul Bait tidak ada yang seperti itu. Keturunan zuriat dari Ahlul Bait wallahi tidak ada yang bisa seperti itu. Enggak ada. Bohong Pak kalau antum dikatakan bahwasanya wah kalau sama Ahlul Bait fulan atau keturunan zuriat fulan nanti kalau misalnya digendong sama dia bakal gini. Allah itu bohong, kadzib, dusta semua itu, enggak ada.
Nggak ada. Tapi kalau minta didoakan orang soleh, itu boleh. Itu benar. Karena orang soleh, sebagaimana kita juga orang biasa, bisa mendoakan, bisa minta sama Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang soleh, karena kedekatannya pada Allah, maka bisa minta sama Allah selama orang soleh tersebut masih hidup dan hadir. Masih hidup dan hadir. Adapun orang soleh sudah wafat, maka tidak ada koneksi lagi. Ini takhayul dan juga khurafat yang biasa ada di Indonesia nih. Kita bertabaruk di kuburan orang soleh. Dia udah wafat, dia urusan dia dengan alam barzakh dia. Jadi udah gak ada urusan sama kita. Yang masih hidup aja baru minta didoakan sama mereka. Ya begitu. Maka diserahkan ke Rasulullah anaknya Ummu Qais tersebut. Fa'ajlasahu Rasulullah SAW fi hijrih. Maka anak tersebut kemudian didudukkan oleh Rasulullah SAW di momongan beliau. Dipeluk oleh beliau, di momongan beliau. Fabala fi thawbih. Anak tersebut malah mengencingi pakaiannya Rasulullah SAW. Fada'a bima'in. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk datangkan air. Fanadhahu walam yaghsilhu. Maka Nabi kemudian memercikkan air tersebut ke bekas tempat yang spot pakaian yang dikencingi oleh anaknya Ummu Qais yang belum makan reguler ini, di nadh, yaitu di rush, yaitu dipercikkan saja di area yang terkena dengan air kencing anak tersebut. Walam yaghsilhu, dan tidak dibasuh, tidak dicuci oleh Rasulullah SAW. Tidak dicuci oleh Rasulullah SAW. Nah, di hadis berikutnya 375, haddatsana Musaddad bin Musarhad wa Rabi' bin Nafi' Abu Taubah al-Ma'na qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak an Qabus an Lubabah bintil Harith. Dari Lubabah bintil Harith, beliau berkata, kana al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu fi hijri Rasulullah SAW. Al-Husain bin Ali, cucunya Nabi SAW, itu berada di hijrnya Rasulullah SAW, di momongannya Rasulullah SAW. Fabala alaih, maka Al-Husain yang masih kecil ini, yang masih bayi ini, kemudian mengencingi Rasulullah SAW. Ya dulu nggak pakai pampers, ya. Faqultu, maka aku berkata, ilbas thawban, maka Lubabah berkata, ya di sini Lubabah, ya, ilbas thawban wa atini izaraka hatta aghsilah. Ya Rasulullah, pakailah pakaianmu dan saya akan mendatangimu, yaitu saya akan memberimu izarmu, yaitu sarungmu akan saya kasih sampai saya nanti akan cuci pakaian tersebut ya Rasulullah. Jadi Lubabah pengen cuci pakaian yang diciprat atau dikenai kencingnya Al-Husain ini. Ditawarkan begitu, maka apa kata Nabi SAW? Innama yughsalu min baulil untha wa yundahu min baulil dzakar. Kencingnya anak bayi perempuan itu dibasuh, dicuci, bagian kena kencingnya. Adapun kencingnya anak bayi laki-laki, maka cukup dipercikkan, tidak usah dicuci. Nah, kalau digabungkan dengan hadis yang sebelumnya, begitu juga di hadis setelahnya, maka kesimpulannya adalah anak bayi perempuan walaupun belum makan reguler, maka treatment terhadap air kencing yang mengenai kain adalah dicuci kainnya. Adapun air kencing bayi laki-laki yang belum makan secara reguler, maka treatment terhadap air kencing yang terkena kainnya adalah yaitu cukup dipercikkan saja, tidak dicuci, tidak dibasuh. Begitu. Sebagaimana juga hadis 376 juga sama. Haddatsana Mujahid bin Musa wa Abbas bin Abdul Azim al-Anbari al-Ma'na qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsani Yahya bin Walid haddatsani Muhil bin Khalifah haddatsani Abu Samh qala kuntu akhdumun Nabi SAW. Saya dulu menjadi khadimnya Nabi SAW, yaitu pembantunya Nabi SAW. Fakana idza arada an yaghtasil qala, Nabi SAW kalau misalnya jadi ini khadimnya siapa? Khadimnya Nabi diantaranya selain Anas bin Malik, yaitu ada yang namanya Abu As-Samh. Abu As-Samh ini salah satu khadimnya, pembantunya Nabi SAW. Maka kalau misalnya beliau
Rasulullah SAW pengen mandi, maka beliau akan berkata kepada Abu Samah, wallini qafak, yaitu belakangilah aku, jangan ngadep saya, belakangilah aku untuk menjadi sutroh supaya orang enggak ngelihat aku sedang mandi. Fa uwallihi qafaya fa asturuhu bih, maka aku pun membelakangi beliau dan aku menutupi beliau supaya orang-orang enggak ngelihat beliau sedang mandi. Fa utiya bi Hasanin aw Husain radhiyallahu anhuma, maka ada yang mendatangkan kepada beliau Hasan atau Husain, cucunya beliau. Fa bala ala sadrihi, ketika lagi dimomong ya, maka kemudian pas Rasulullah udah pakai pakaian, maka itu anak malah kencing ke bagian dadanya Rasulullah SAW, pakaian di dadanya dikencingin oleh Hasan atau Husain itu. Faji'tu aghsilah, maka Abu Samah kemudian datang untuk memperkenalkan diri untuk mencuci pakaiannya Rasulullah SAW yang ketika kencingnya Al Hasan atau Al Husain. Maka kata Nabi SAW, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Baulil jariyah, kencingnya anak perempuan, yughsal, yaitu dibasuh, dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam. Adapun bekas kencingnya anak laki-laki yang belum makan ya, yang belum makan secara reguler, maka itu cukup dipercikan, tidak perlu dicuci. Itu kata Nabi SAW. Dan dalam hadis berikutnya jelas sekali dari Ali bin Abi Thalib dengan sanadnya, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an ibni Abi Arubah an Qatadah an Abi Harb bin Abil Aswad an Abi an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, yughsalu baulul jariyati wa yundahu baulul ghulami ma lam yat'am. Air kencing dari anak perempuan, bayi perempuan dibasuh. Adapun anak kecil bayi laki-laki, air kencingnya kalau bayi laki-laki ini belum lam yat'am, belum makan makanan secara reguler, maka cukup yundah, yaitu yurash, yaitu cukup dipercikan saja dengan air. Begitu juga dengan riwayat berikutnya dari hadis 378 dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Allah azza wajalla Rasulullah SAW berkata sebagaimana tadi berkata tadi, yaitu baulu yughsalu baulul jariyah wa yundahu baulul ghulam. Ya, tapi tanpa ada kalimat malam yat'am. Tapi kata Qatadah, kemudian ada ziyadah, tambahan dari Qatadah di sini, karena ini riwayat Qatadah, versi Qatadah. Qatadah ini tabi'in ya. Beliau berkata, hadza lima lam yat'amat ta'am. Ini bagi yang keduanya, baik bayi perempuan atau bayi laki-laki, belum makan makanan secara reguler. Maka kalau bayi perempuan belum makan secara reguler, masih ASI, maka air kencingnya dibasuh, dicuci. Adapun bayi laki-laki yang belum makan makanan selain ASI secara reguler, maka cukup dipercikan. Ini kalau dua-duanya belum makan makanan. Adapun kalau misalnya keduanya fa idza ta'ima ghusila jami'an. Kalau misalnya keduanya sudah diberi makan selain ASI secara reguler, maka dibasuh atau dicuci kedua-duanya, baik laki-laki atau bayi perempuan. Jadi kalau misalnya antum punya bayi, ya, dia baru usia 7 atau 8 bulan, dan ternyata istri antum sudah menyuapi dia bubur setiap hari, ini berarti dia sudah makan makanan selain ASI secara reguler. Maka air kencingnya kalau terkena suatu tempat seperti kasur, guling, maka wajib untuk dibasuh dengan air bagian terkait. Bukan, nggak cukup dengan ini, nggak cukup dengan percikan saja, ya. Dan kemudian di hadis terakhir insyaallah 379, haddatsana Abdullah bin Umar bin Abil Hajjaj, haddatsana Abdul Warith an Yunus an Al-Hasan an ummihi annaha absarat Salamah tasubbu ala baulil ghulam. Di sini Ummul Hasan, yaitu Ummul Hasan, namanya la Khairah namanya. Ummul Hasan melihat Ummu Salamah sedang tasubbu ala baulil ghulam ma lam yat'am, sedang menuangkan ya air untuk mencuci pakaian bekas terkena air kencing anak laki-laki yang belum
minum selain ASI, yang belum makan selain ASI. Fa idza ta'ima ghasalatuhu. Tapi kalau misalnya itu bayi sudah makan selain ASI dengan reguler, maka Ummu Salamah itu akan mencuci bekas dari air kencingnya. Wa kanat taghsilu baulal jariyah, dan Ummu Salamah istri Nabi yaitu mencuci air kencing anak perempuan, baik yang belum makan selain ASI atau yang sudah makan reguler selain ASI. Ya, ini Ibnu Qayyim juga memiliki pernyataan di Zadul Ma'ad dan mungkin kitab-kitab lainnya dari ulama tentang sebab mengapa treatment terhadap air kencing anak laki-laki yang belum makan secara reguler itu kok treatmentnya cukup di percikan air. Maka ulama mereka beri beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan karena air kencing laki-laki lebih hangat dan seterusnya, atau karena bentuk kemaluan laki-laki itu lebih kemana-mana gitu kan. Kalau misal kencing sehingga untuk mempermudah maka cukup di percikan saja. Ada juga yang mengatakan bahwasanya karena anak laki-laki itu lebih lincah daripada anak perempuan, sehingga wajar kalau mereka itu suka kencing di sana sini sehingga dipermudah untuk di rush, yaitu di percikan saja. Tapi semua apapun spekulasi dari sebab-sebab dan ilat ini itu ijtihad ulama. Melainkan hukum tetap berlaku kalau anak kecil tersebut, anak bayi tersebut belum makan reguler selain ASI, maka kalau itu laki-laki cukup antum percikan. Sebagaimana kalau dia kencing di selimut antum, di kasur antum, di guling antum, di bantal antum, maka dilihat dia udah minum selain ASI atau makan selain ASI secara reguler enggak. Kalau belum, maka cukup di ini aja. Ya begitu. Namun itu tidak menjadikan kencingnya tidak najis. Kencing bayi semuanya najis total, semua kencing bayi najis. Walaupun belum makan selain ASI. Walaupun ini laki-laki. Yang jadi masalah di sini adalah bukan air kencing najisnya, tetapi penanggulangan dan treatmentnya, itu yang dipermasalahkan di sini yang kita bahas. Adapun najisnya, semua dari air kencing manusia, baik bayi laki-laki, bayi perempuan, sudah keluar ASI atau belum, maka semua itu najis. Bahwa tua muda semua najis. Air kencing semuanya najis. Ya, semuanya najis. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.